Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibnu Ruslan, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN Rawabadak Selatan 01 Pagi, Jakarta Utara. Kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh rekan saya, Bapak Nur Hayat SPD. Beliau adalah guru kelas 6B. Assalamualaikum Bapak Nur Hayat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Baik ya Pak ya. Bapak, hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi ya Pak ya. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Atau sebelum saya melakukan supervisi kelas Pak. Nah, tujuan dari dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak akan lakukan. Dan mengapa kita hari ini melakukan percakapan praobservasi? Karena sebagai persiapan awal sebelum nantinya Bapak melakukan kegiatan pembelajaran, yaitu agar Bapak lebih siap dan lebih percaya diri sehingga Bapak bisa memberikan pembelajaran yang terbaik dan bermakna bagi murid. Begitu ya Pak ya? Betul. Selanjutnya ada beberapa pertanyaan nih Pak yang saya mau ajukan kepada Bapak. Ya, siap. Siap ya Pak ya? Oke, yang pertama yaitu berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Saya mau tahu nih Pak, kira-kira apa sih tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai nanti? Baik, kebetulan untuk sesi pembelajaran nanti, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu dengan melihat video nanti pembelajaran, ada gambar, poster juga, dan diskusi yang diharapkan nanti untuk siswa dapat mengidentifikasi pembagian wilayah di 7 benua. Jadi ciri khas geografis dan di berbagai negara dengan benar dan tepat. Dan yang kedua, siswa bisa mengenali ciri khas di beberapa negara dan bentang alam populernya dengan benar dan tepat. Semoga nanti ini anak-anak bisa antusias belajarnya. Demikian, Ibnu. Itu saja Pak. Betul. Oke, ini saya dengar tadi tentang pembagian 7 benua ya Pak ya? Betul. Memangnya kalau boleh tahu nih nanti mau pelajaran apa sih Pak atau materinya apa nih Pak? Kami waktu dulu nanti pas kebetulan pelajaran IPAS, IPAS tentang ya. sudah masuk di wilayah IPS Ya. yang akan menceritakan tuh banyak sekali hal-hal tentang luasnya dunia dibagi menjadi beberapa benua dan beberapa negara dan seterusnya. Demikian Pak Ibnu. Oke, menarik sekali ya Pak ya. Oke, pertanyaan selanjutnya Pak ya. Bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai atau ingin Bapak lakukan saat di kelas nanti atau observasi nanti? Baik, untuk area pengembangannya saya berencana untuk menggunakan dua yaitu pengetahuan dan keterampilan tentunya. Yang pertama tentang pengetahuan. Di sini saya akan mengajak siswa untuk melihat luasnya dunia dengan mengidentifikasi, menggambarkan pembagian wilayah di 7 benua yang ada di dunia ini. Kemudian anak-anak untuk mencari ciri khas masing-masing, tentunya dengan geografis di berbagai negara, ada mengenali ciri khas di beberapa negara juga dan bentang alam populernya di setiap negara. Kemudian yang kedua tentang keterampilan. Di sini saya akan menekankan untuk siswa agar dapat menggambarkan salah satu benua. Kemudian mengklasifikasikan tuh penampakan alam. Bagaimana, apakah termasuk alam buatan atau alam alami. Kemudian tentunya setiap negara memiliki ciri khas masing-masing. Jadi saya tekankan untuk siswa mengenali makanan terkenal khas dari suatu negara atau suatu benua. Tentunya banyak berbagai macam lah di sini. Saya untuk mendorong siswa agar lebih banyak mengetahui, untuk menceritakan kembali dari video yang sudah disaksikan nanti, saya akan mendorong siswa untuk menceritakan baik tentang untuk lewat tulisan, presentasi nanti, atau dengan dialog saja, dialog langsung. Demikian Pak Ibnu. Oke, menarik sekali Bapak ya. Pengembangannya itu kalau saya bisa lihat simpulkan ya. Jadi ada 2 aspek ya Pak ya. Betul. Pengetahuan dan juga aspek keterampilan. Nah, di sini kan cakupannya luas ya Pak ya tadi ya. Betul. Bapak juga sudah
mengatakan nanti ingin membawa anak-anak berwisata keliling dunia dan ingin mengetahui apa saja sih yang menjadi landmark atau ciri-ciri dari setiap benua tersebut, baik bentang alam, sosial maupun budaya dari negara-negara yang ada di berbagai benua tersebut. Oke, baik Pak. Untuk selanjutnya saya ingin mengetahui dan mendengar nih, bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas nanti, baik dari segi strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajarannya. Seperti apa sih Pak? Baik, untuk yang strategi yang saya ambil, saya gunakan kemungkinan tentang pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional, di mana jika siswa tertarik dengan suatu materi, mungkin mereka antusias, mungkin lebih banyak bertanya, lebih banyak membaca, dan seterusnya. Itu akan menambah pengetahuan mereka, dan kemudian saya akan melakukan pembagian kelompok di tengah pembelajaran nanti, sesuai dengan gaya belajar siswa. Yang pertama, mungkin dengan ada diklasifikasikan sebagai auditori, ada siswa yang memiliki cenderung ke visual, dan berikutnya juga ada tentang lebih ke model siswa yang tertarik dengan kinestetik, demikian Bu. Kemudian saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning, karena di sini ditekankan siswa untuk memecahkan masalah sendiri. Untuk metodenya saya menggunakan diskusi kelompok dengan LKPD yang kami siapkan. Terus ada tanya jawab juga, penugasan juga dalam untuk evaluasi pengetahuan yang sudah nanti akan dilakukan nanti setelahnya gitu Pak. Oke, sangat menarik sekali ya Pak ya, lengkap semuanya, mulai dari strateginya Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensi, kemudian Bapak juga menginkludkan ya penerapan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian juga Bapak tidak lupa membagi kelompok siswa berdasarkan gaya belajar siswa, ya kan? Baik dari visual, kinestetik maupun auditori, dan juga tidak lupa dengan metodenya melakukan diskusi kelompok, ya kan, tanya jawab dan juga penugasan. Baik, untuk selanjutnya nih Pak ya, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan nanti di kelas saat pembelajaran berlangsung? Baik, untuk kelancaran supaya tercapai tujuan kita, yang saya siapkan berupa media pembelajaran atau sarana belajar mungkin yang ada di kelas, kemudian juga ada LKPD nanti untuk mensurvei siswa, kemudian ada buku siswa yang buku pegangan siswa, ada video pembelajaran dan globe bagian peta. Yang kedua, media untuk diferensiasi konten. Kami ada persiapan, ada laptop untuk sarana belajar, fokus dalam kelas, kemudian ada speaker aktif, dan atlas atau buku peta yang tersedia di kelas. Yang kedua, media untuk diferensiasi produk. Di sini kami siapkan ada kertas karton, kemudian HVS, ada gambar peta, gunting yang dibawa oleh siswa, lem, ada ballpoint, spidol, pensil warna, dan penggaris. Demikian Mbak Ibnu persiapan yang disiapkan. Oke, lengkap sekali ya Bapak ya. Untuk media pembelajaran yang Bapak akan gunakan nanti. Nah ini saya melihat sangat-sangat mengakomodasi ya segala kebutuhan belajar siswa nantinya. Oke, Bapak Nurhaid, untuk pertanyaan berikutnya adalah kira-kira nih kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa dan kapan gitu Pak? Baik, benar. Kebetulan saya ada jadwal di hari Selasa untuk sesi 1 jam pertama. Itu ada pas pembelajaran IPAS, dan karena sesi keduanya kelas ada pembelajaran bidang studi lain. Oke, jadi di hari Selasa ya, depan ya, di jam pertama dan kedua. Oke, saya tidak sabar nih Pak untuk segera melakukan observasi atau supervisi ke kelas Bapak, ingin melihat secara langsung pembelajaran yang nantinya akan Bapak lakukan di sana, dan tentunya saya juga akan mencatat ya Pak ya
hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama proses pembelajaran berlangsung di kelas Bapak Nur Hayat tersebut. Nah, setelah Bapak melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas, kita akan melakukan pertemuan seperti ini. Ya, Bapak, kita akan melaksanakan percakapan akhir, yaitu percakapan pasca observasi, Pak. Nanti saya tidak sendiri, kita tidak berdua saja, nanti akan didampingi oleh pengajar praktik. Nah, untuk waktunya kapan, nanti akan saya informasikan kembali ya Bapak ya. Baik. Oke, sebelum kita akhiri kegiatan ini, Bapak, saya ingin tahu nih, ya, kira-kira apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Sebagian besar saya sudah mendapatkan gambaran tentang media apa yang akan saya gunakan nanti di saat pembelajaran berlangsung, dan media yang akan saya gunakan tersebut saya persiapkan dari sekarang segala kelengkapannya untuk menunjang kelancaran pembelajaran, pemahaman siswa, dan tentunya tujuan pelajaran yang sudah ditetapkan. Jadi saya memiliki gambaran dari percakapan yang kita lakukan hari ini sudah cukup lengkap. Semoga nanti pas pembelajaran berlangsung manfaatnya bisa tertanam pada para siswa. Demikian Pak Ibnu. Oke, baik. Memang tadi saya lihat media pembelajaran ya Pak ya, memang sudah lengkap sekali. Artinya memang Bapak sudah mempersiapkan media tersebut untuk menunjang kelancaran proses pembelajaran nanti ya Pak. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya sudah mau berbincang-bincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi yang akan dilakukan di kelas Bapak Selasa nanti ya Pak ya. Oke, baik, demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi kelas nanti ya, dan juga kegiatan pasca observasi. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.